Padahal nggak ada hubungannya. Nah, hal-hal seperti ini kan perlu kita pelajari terkait dengan nilai tauhid secara detail rinciannya dan lain sebagainya. Ya, maka kita katakan ya sama-sama berat syahadatnya dengan sholat, tetapi syahadat itu berat karena kita jarang kemudian melihat dari sisi kemudian harus kita pelajari, kita pertajam lagi, kita perdalam lagi, itu jarang. Ya. Nah, baik, maka di poin yang pertama, tauhidu a'dhamu arkanil Islam. Jadi tauhid itu termasuk di antara rukun Islam yang paling agung, yang paling mulia. Ya. Taib, fa'akbaru, dan sesuatu yang paling besar, ya, penopang Islam itu adalah tauhid. Ya. Wala yumkinu lil mar'a aydkhul fil Islam illa idza syahida bit tauhid. Ya. Tidak akan kemudian seseorang itu dikatakan masuk ke dalam agama Islam melainkan dia dengan syahadat terlebih dahulu. Ya, fa aqarra bil ubudiyyati lillahi wa nafaha amma siwahu, ya, dan dia meyakini, mengikrarkan terkait dengan tauhid ubudiyah, ibadah itu hanya kepada Allah, dan menafikan semua ibadah selain pada Allah Subhanahu wa taala. Meniadakan, tidak ada yang namanya ibadah kepada patung, tidak ada yang namanya ibadah kepada tempat-tempat angker, tidak ada yang namanya minta kepada orang mati, minta pada wali, minta pada orang-orang yang sudah meninggal, itu tidak ada. Nah, itu bagian daripada apa? Akidah yang harus kita tanamkan. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, "Buniyal Islamu ala khamsin." Ya, salah satu di antara hadis terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nabi kita bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 pondasi yang paling utama. Pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah, persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan kita bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa shamir ramadhana, wa hajjil bait. Ya. Jadi yang kedua adalah menunaikan salat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan haji di Baitul Mukarram. Taib, maka argumentasi yang dibangun oleh para ulama terkait dengan ini yang menjadi prinsip jamaah sekalian adalah harus kita yakini bahwa tauhid adalah sesuatu yang paling agung dan dia bagian daripada rukun Islam. Tapi yang kedua jamaah sekalian, at-tauhidu ahamul muhimmat wa awal wajibat. Ya, tauhid itu adalah sesuatu yang paling penting di antara yang paling penting dan yang paling awal di antara bentuk kewajiban. Ya, jadi ya kalau ada yang penting, ada yang muhim, nah tauhid itu sesuatu yang paling penting daripada yang terpenting. Artinya apa? Prioritas kita untuk mengenal tauhid, untuk belajar tauhid itu lebih apa? Lebih diutamakan gitu. Lebih didahulukan. Karena dia adalah ahamul muhimmat wa awal wajibat. Sesuatu yang paling penting dan perkara yang paling utama dan paling wajib. Ya, enggak ada yang lain. Ya, kalau ada istilah, kalau makan itu untuk jasad, makan itu untuk kemudian jasmani, agar kita punya fisik yang benar sehat, maka hati kita itu butuh jamaah sekalian, yang dimana itu adalah kebutuhan kita terkait dengan tauhid. Sehingga kemudian ruh ibadah itu nampak. Ya, makanya panjenengan bisa lihat bagaimana kemudian ketika orang itu tauhidnya baik, ya, tauhidnya bagus, itu ibadahnya insya Allah ya bagus. Coba kita amati, kita perhatikan kanan kiri kita. Kalau ada orang yang punya tauhid yang baik, ya, insya Allah pertama ibadahnya baik dengan cabang-cabangnya, muamalahnya baik dengan aktivitas-aktivitasnya, akhlaknya baik dengan tindak tanduk di masyarakatnya, dan lisannya pun terjaga dengan perkataan-perkataannya. Dari sebab tauhid itu bisa merubah dari sisi bicara, perbuatan, tingkah laku, adab, attitude, sopan santun, apalagi semua jemaah. Maka berarti kalau ini kita balik gitu ya. Ada orang yang lisannya ini tidak pernah lepas dari ghibah, naudzubillah. Amalnya tidak pernah lepas dari maksiat, naudzubillah. Ya, ibadahnya pun juga tidak pernah, ya bisa dikatakan tauhidnya pun demikian gitu. Ya, sehingga tauhid itu menjadi usul, ya. Tadi sebagaimana kita katakan oleh beliau rahimahullah taala, menjadi usul, menjadi pondasi dalam bab semua amal. Ya, amal ibadah, amal muamalah, amal sosial, berinteraksi, al-kalam, al-qalb, tazkiyatun nufus, semua jemaah. Ya, oleh karena itu, semakin kita pertajam lagi terkait dengan pelajaran tauhid, insya Allah akan semakin baik lagi ibadah kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian barangkali yang dapat kita bagikan. Semoga yang sedikit ini memberikan manfaat untuk kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita.
dan kita praktikkan ya, dan kita dakwakan sehingga menjadi al-ilmu yuntafa'u bihi. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang mau disampaikan atau tanyakan? Monggo, barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan masalah tawasul. Apakah ada hubungannya dengan tauhid rububiyah? Seumpamanya aja selawat. Apa itu ada hubungannya dengan tauhid rububiyah? Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Taip, pertanyaannya saya ulang mungkin di akhwat atau para ummahat. Apakah tawasul itu ada hubungannya dengan tauhid rububiyah? Ya. Apakah tawasul itu ada hubungannya dengan tauhid rububiyah? Taib. Ketika berbicara tawasul, maka 3 hal yang harus kita ingat yang diperbolehkan dalam Islam. Pertama adalah menggunakan Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah. Dengan nama-nama Allah yang indah boleh kita bertawasul dengan itu, ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus dan seterusnya. Yang kedua, tawasul dengan doa kepada orang soleh yang masih hidup. Misalnya ada Ustadz tolong dong doakan saya biar sehat, biar menghafalnya mudah, biar diberikan keistiqomahan. Monggo silakan. Yang ketiga, tawasul dengan amal soleh yang kita punya masing-masing. Misalnya kita punya amal, ya anggaplah ini amal yang istimewa gitu ya. Kita pakai di hadapan Allah untuk tawasul. Ya Allah, jika memang dengan amalku ini Engkau terima, berikan aku kesehatan, berikan aku kemudahan ini. Monggo. Nah, terkait dengan kemudian apakah tawasul ada hubungannya dengan tauhid rububiyah, ya. Maka jika orang itu menggunakan tawasulnya dengan bentuk sholawat, ya itu kan amal soleh. Ya, sholawat Nabi yang benar, jika memang benar bukan sholawat yang kemudian bid'iyah, maka itu amal soleh. Berarti bisa menjadi sebab ketika amal soleh dengan bentuk sholawat ataupun dengan amal soleh yang lain, kita tawasulkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu menjadi sebab. Nah, apakah itu masuk dalam kategori tauhid rububiyah? Maka sebenarnya permintaan kita ini dalam bab masalah apa? Ya. Yang dimana pada intinya tawasul itu adalah bahasan tersendiri, dia bukan ranah dalam tauhid rububiyah, tetapi kalau kemudian ketika dia pakai untuk meminta kepada Allah terkait dengan ya kesehatan, rezeki dan lain sebagainya, ya masih ada kaitannya. Karena kita meyakini misalnya kita minta kepada Allah, ya Allah, jika memang sholawat saya ini Engkau terima, maka mudahkanlah rezeki saya. Itu berarti kan bab masalah keyakinan rububiyah. Tapi apakah ada hubungannya? Sebenarnya tidak secara langsung ada hubungannya. Tetapi kalau kita kaitkan kemudian dengan penjelasan bahwa permintaan kita terkait dengan rezeki, kesehatan, maka itu adalah masuk dalam bab tauhid rububiyah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, monggo. Ya, jazakallah khair. Pertanyaannya saya ulang. Apa hukumnya meminta kepada ustadz, kiai ataupun yang lain terkait dengan tafsir mimpi? Ya. Apakah itu dibolehkan atau tidak? Jawabannya, tafsir mimpi pernah kemudian dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Baik ketika beliau di penjara maupun ketika di luar penjara. Beliau Allah berikan kepada Nabi Yusuf punya salah satu di antara mukjizat, bisa mentafsirkan mimpi seseorang. Nah, pertanyaan kita, apakah kemudian seseorang punya hal tersebut? Ya. Wallahu a'lam bishawab. Terkait dengan apakah si A, si B bisa mentafsirkan mimpi? Jika memang Allah berikan dia adalah sebuah kayak Nabi Yusuf, mungkin. Jadi pertanyaannya, siapakah orang yang kemudian seperti Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam? Sehingga dikhawatirkan, karena mimpi itu juga memang banyak kriteria ya dalam pembahasan bab al-hilm, dalam bab mimpi. Ada mimpi memang itu adalah petunjuk dari Allah. Setelah kita istikharah, setelah kita ibadah, minta petunjuk, bisa dari mimpi. Yang kedua, mimpi dari setan. Mimpi karena kemudian ya sekedar mimpi biasa, adin.
Ya, maka apakah kemudian si fulan itu bisa mentafsirkan? Ya, dilihat dari kewaliannya, kesolehannya. Karena pada intinya tafsir mimpi tidak semua orang punya. Tidak semua hamba-hamba Allah kemudian punya mentafsirkan mimpi, dan kata para ulama hanya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam dan Nabi kita Muhammad bin Abdullah, dan secara umum para nabi walaupun tidak semua yang bisa. Adapun selain para nabi dan para utusan, wallahu a'lam bishawab, ya. Untuk bab masalah mimpi hendaknya berhati-hati, karena ini akan bisa jadi salah jalan, salah langkah akan jadi sebuah keyakinan dan amalia. Ya, karena bisa fatal. Karena apa yang kita mimpikan, ya kalau memang setelah kita berupaya untuk mencari petunjuk, setelah kita berikhtiar agar mendapatkan kebaikan, berdoa, istikharah, itu bisa dari keyakinan, bisa dari kemudian mimpi, atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk mungkin di masyarakat, di lapangan dan sebagainya. Ya, maka jawabannya Allah alam bisawab, ya. Ya, maka jika itu adalah kategorinya seorang yang memang wali, ya bisa, tapi kalau tidak, maka tidak. Maka saya sarankan untuk hati-hati, ya, jangan bermudah-mudah dalam kemudian meminta kepada si orang, siapapun dia, mau ustadz, kiai ataupun orang yang dianggap ya pintar ataupun yang lain. Ya, untuk bab masalah ini hati-hati, karena ini punya potensi untuk dijerumuskan oleh syaitan. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi barangkali? Kalau dianggap cukup, kita cukupkan. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tidak melalaikan tugas utamanya sebagai ibu, ya, atau sebagai istri. Kemudian yang kedua, ya, dia bekerja di pekerjaan yang sesuai untuk wanita, bukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai dengan fitrahnya. Nah, ini yang kadang-kadang kebablasan, pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh kaum laki-laki sekarang dikerjakan oleh kaum wanita. Ya, jadi buruh bangunan, kita lihat sebagian wanita muslimah, ya, jadi buruh bangunan, kemudian ikut ngebor, ya, ngebor sumur, ya. Ini pekerjaan-pekerjaan kaum laki-laki. Ya, pekerjaan kaum laki-laki. Jadi dia bekerja sesuai dengan fitrahnya sebagai seorang wanita. Ya, misalnya kerja jadi perawat atau kerja seperti di tempat ini sesuai dengan fitrah sebagai seorang wanita.